Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayol ikhwah wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Rabu untuk mengkaji kitab Ad-Durarul Bahiyah fil Masail Fiqhiyah karya Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani Al-Yamani rahimahullahu ta'ala. Bab baru, babul hadanah, kata Imam Asy-Syaukani, bab tentang hadanah. Hadanah artinya pengasuhan. Pengasuhan artinya mengasuh, memberikan makan, minum, pakaian kepada seseorang yang masih belum bisa ngurus dirinya sendiri, ya. Jelas Bapak ya. Nah, ini pembahasan tentang hadanah. Nah, siapa saja yang boleh diasuh, atau siapa saja yang wajib diasuh, dan siapa saja yang boleh diasuh, inilah yang akan kita bahas. Berkata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala, al-aula bitifli ummuhu malam tankih, thummal khalatu, thummal abu, thumma yu'ayyinul hakimu minal qarabati man ra'a fihim salahan, wa ba'da bulughi sinnil istiqlal yukhayyaru sabiyyu baina abihi wa ummi, fa illam yujad akfalahu man kana law fi kafalatihi maslahah. Yang paling pantas mengasuh anak kecil adalah ibunya selama dia belum nikah. Kemudian setelah itu bibinya. Kemudian setelah itu ayahnya. Kemudian setelah itu kalau memang ayahnya nggak ada, hakim menunjuk dari kerabat si anak orang yang dipandang punya kebaikan, orang yang dipandang ada kebaikan, ya. Ini permasalahan keempat. Lalu berikutnya, setelah anak ini mencapai usia istiqlal, istiqlal artinya sudah bisa membedakan baik dan buruk atau tamyiz, mumayyiz, maka si anak diberikan pilihan antara ayahnya dan ibunya. Kalau tidak ada yang bisa mengasuhnya, maka anak tersebut diasuh oleh orang yang punya kemaslahatan dalam mengasuhnya. Kalau tidak, benar-benar tidak ada yang bisa mengasuhnya dari bapaknya, ibunya, kerabatnya, maka anak itu diasuh oleh orang yang yang bisa mengasuh anak tersebut dan ada kemaslahatan dalam mengasuh anak tersebut. Waalaikumsalam. Nah, itu pembahasannya Bapak ya. Nah, sekarang kita bahas satu persatu yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani. Nah, kata Imam Asy-Syaukani, al-aula bitifli ummuhu. Orang yang paling pantas mengasuh anak kecil yaitu ibunya, ya. Artinya Bapak, kalau misalkan dalam kasus suami istri bercerai lalu punya anak, maka yang paling berhak mengasuh anak ini ibunya. Malam tankih, selama si ibu belum nikah. Kalau udah nikah udah, dia nggak berhak lagi ngurus anak ini. Ya, apa dalilnya? Kata Imam Asy-Syaukani di sini, fali hadithi Abdullah bin Amr anna mar'atan qalat, itu berdasarkan hadis Abdullah bin Amr bahwasanya seorang wanita berkata, ya Rasulullah, inna bani hadza kanat batni lahu wi'aan wa hijri lahu hiwaan wa thadi lahu siqaan wa za'ama abuhu annahu yanzi'uhu minni. Wahai Rasulullah, ada seorang wanita berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku itu jadi tempat perlindungan dia. Hijri, pangkuanku adalah perlindungan bagi dia, dan air susuku merupakan minuman dia. Artinya dia ini berusaha untuk apa? Betapa menggambarkan betapa istilahnya apa? Dia itu sangat menyayangi anaknya, dan anaknya itu butuh dengan dia. Karena apa? Si anak ini perutnya ini kan tempat perlindungan anaknya kan, ya kan? Ketika seorang anak itu dikandung oleh ibunya, ini ibaratnya perutnya ini tempat penyimpanan anaknya. Tempat penyimpanan anaknya. Anak ini disimpan di sini.
dan pangkuanku ini adalah perlindungan baginya. Jadi ketika seorang anak dipangku ini kan seakan-akan dapat perlindungan kan, dan air susuku adalah minuman baginya, ya tidak? Nah, ini si ibu ini yang menggambarkan betapa dia itu menyayangi anak ini, dan anak ini membutuhkan sayang ibunya. Nah setelah itu, akan tapi ayahnya berusaha merebut anak ini dariku, dalam keadaan dia itu butuh dengan kasih sayang, dan saya pun sangat menyayangi dia. Tiba-tiba si ayahnya ingin merebut dia dari diriku. Ini kasusnya kalau misalkan pisah ya. Fakal, maka beliau pun Nabi SAW bersabda, anti ahakku bihi malam tankihi, engkau lebih berhak mengasuh anak itu selama engkau belum menikah. Ya itu. Akhrajahu Ahmad, dari sini diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud dan Baihaqi ya. Nah itu Bapak ya. Jadi seorang ibu lebih berhak mengasuh anaknya daripada ayahnya selama si ibunya belum nikah. Artinya kalau sudah nikah udah, dia nggak berhak lagi mengasuh anaknya. Jelas Bapak ya. Dan kata Imam Syukani, waqad waqal ijma'u ala annal aula minal ab, dan telah terjadi kesepakatan para ulama bahwasanya seorang ibu lebih berhak mengasuh anak daripada ayahnya. Jelas Bapak ya. Jadi kalau dalam kasus perceraian suami istri lalu dia punya anak 1 atau 2, maka kalau misalkan dalam cerai tersebut si ibu itu ada, maka ibulah yang berhak mengasuh anak ini selama dia belum menikah. Kalau udah nikah udah gak berhak lagi, pindah, bukan si ibu lagi yang ngasuh. Nah ini Bapak, asalnya memang begini, si ibu lebih berhak ngasuh anak daripada siapa? Ayah selama sebelum menikah. Tapi kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, itu tidak mutlak. Artinya dilihat kondisi ayah dan ibu. Kalau misal kasusnya Bapak, si ibunya ini misalkan perceraian suami istri, si istrinya ini, si ibunya ini nggak sering ngumbar aurat, sering nggak pernah ibadah, nggak pernah dengar Al-Quran, sedangkan si ayahnya soleh, rajin ibadah, perhatian sama anak. Maka kalau dalam kasusnya seperti itu, kata Imam Al-Qayyim, nggak berlaku hal itu. Artinya nanti yang berhak ngasuh anak siapa? Ayahnya. Dan itu pernah ditanyakan kepada ulama, pengusaha Syekhul Islam, kalau misalkan ada seorang anak nih, misalkan suami istri cerai, anak ini misalkan si ibunya ini nggak terlalu perhatian sama anaknya dibiarkan main saja, sedangkan si bapaknya perhatian dengan anak ini dididik supaya dapat pendidikan yang bagus. Maka gimana nih? Mana yang lebih berhak? Kata beliau, ayahnya. Karena namanya anak kan cenderung suka kebebasan. Nah kalau misalkan dia diberikan bebas gitu saja, rusak anak kan, ya nggak? Maka dalam hal ini yang jadi patokan ini asalnya itu memang ibu yang berhak ngasuh anak selama belum nikah. Tapi ini dengan syarat ibunya salehah. Kalau ibunya rusak, maka nggak berhak, langsung ke bapak. Jelas Bapak ya. Ini pembahasan pertama. Jadi seorang ibu berhak mengasuh anaknya selama belum menikah. Lalu setelah itu siapa yang berhak ngasuh anaknya kalau ibunya tidak ada? Khalah, bibi dari pihak ibu, bukan bibi dari pihak ayah. Karena kalau bibi dari pihak ayah namanya ammah, tapi bibi dari pihak ibu khalah. Apa dalilnya? Sang bibi lebih berhak mengasuh anak daripada bapaknya. Daripada bapaknya. Kata Imam Asy-Syaukani di sini disebutkan hadisnya. Nah, wa amma qaulul khalatu aula bi ba'da ummi man adaha fali haditsil Bara' ibn Azib fi sahihain. Adapun sosok bibi lebih berhak mengasuh anak setelah ibu, lebih berhak daripada selainnya, lebih berhak daripada ayahnya, itu berdasarkan hadis Bara' bin Azib dalam Sahih Bukhari Muslim. Ya. Dalam Sahih Bukhari dan selainnya, anna binata Hamzah ikhtasama fiha Aliun wa Ja'far wa Zaid. Putri Hamzah ini diperebutkan oleh Ali, Ja'far dan Zaid. Putrinya Hamzah diperebutkan oleh Ali,
bin Abi Thalib, lalu Ja'far bin Abi Thalib, dan Zaid bin Harithah. Faqala Ali, maka Ali pun berkata, ana haqqu biha wa hiya banatu ammi. Saya yang lebih pantas merawat dia karena dia adalah istilahnya Pak, sepupuku. Anaknya Hamzah ini sepupuku. Wa qala Ja'far, maka Ja'far berkata, bintu ammi wa khalatu tahti. Dia juga sepupuku, tapi bibinya adalah istriku. Dia sepupuku, tapi ini bibinya si ini, si putri Hamzah ini adalah istriku. Jadi dia nanti akan diasuh oleh bibinya. Nah, lalu berikutnya Zaid mengatakan, ibnatu akhi, dia adalah putri saudaraku. Akhirnya mereka semua mengadukan itu masalahnya kepada Rasulullah. Gimana? Siapa yang berhak ngasuh anaknya Hamzah ini? Karena Hamzah kan meninggal dalam perang Uhud kan, diperbutkan. Ya pokoknya saya, kata Ali bin Abi, saya itu istilahnya itu sepupu saya. Ja'far bin Abi Thalib ini kan masih saudara Ali bin Abi Thalib, itu juga sepupu saya, bahkan istrinya adalah bibinya dia. Zaid bin Harithah menyatakan itu adalah saudaraku, ya, anak saudaraku. Jadi saling berseteru di situ. Nah, maka apa? Bagaimana keputusan Rasulullah? Faqadha biha Rasulullah SAW li khalatiha. Ternyata Rasulullah memutuskan putri Hamzah ini diasuh oleh bibinya. Waqala, lalu beliau pun berkata, al khalatu bimanzilatil bibi dari pihak ibu kedudukannya seperti ibu. Berarti apa? Diambil oleh siapa? Ja'far bin Abi Thalib. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau dalam kasus tadi anak, kalau misalkan si ibu nggak ada, maka yang ngambil bibi, nggak langsung ayah. Jadi pertama ibunya dulu, kalau ibunya tidak ada, bibi, baru nanti ayah. Jelas Bapak? Ini berdasarkan nas hadis, ya, berdasarkan hadis tadi. Jelas? Ya. Namun kenapa kok bibi lebih didahulukan daripada ayah atau dibandingkan yang lainnya? Kata Imam Syaukani di sini, wa wajhul istidlal bihadzal hadis, sisi pendalilan dari hadis tadi, annau qad thabata bil ijma' annal umma aqdamul hawadini. Telah sah berdasarkan ijma bahwasanya ibu adalah orang yang paling didahulukan dalam mengasuh anak. Betul tidak? Betul. Ibu kan yang paling berhak kan? Fa muqtadut tashbih annal khalata aqdamu min ghairiha min ghairi farqin bainal ab wa ghairi. Maka konsekuensi dari penyamaan antara bibi dengan ibu, kalau memang ibu itu berhak lebih berhak mengasuh anak dan bibi serupa dengan ibu, berarti bibi lebih berhak mengasuh anak daripada ayahnya. Nah, apa ya? Bibi dari ibu. Kakak dari ibunya. Ya, adiknya atau kakaknya bisa. Yang penting saudari ibunya, bukan saudari bapaknya. Karena kalau saudari bapaknya kalau dalam bahasa Arab ammah, bukan khalah. Kalau ini khalah. Jadi misalkan ini suami istri nih, istrinya punya kakak perempuan atau adik perempuan, maka itulah bibinya Pak. Dialah yang lebih berhak ngasuh anak ini daripada bapaknya sendiri. Ya, berdasarkan hadis Nabi tadi. Jelas Pak? Nah itu yang kedua. Jadi sekali lagi pembahasannya, yang paling berhak mengasuh anak kecil yaitu ibunya selama belum nikah. Lalu setelah itu siapa? Bibinya. Tsummal ab, setelah itu baru si ayah. Ya. Loh, gimana ayah? Apa dalilnya? Ada. Kata Syekh ini, wa amma itsbatu haqqil abi fil hadanah fa huwa illam yarid dalilun yakhussuhu lakinnahu qad istufida min mithli qawlihi lil anti ahaqqu bihi ma lam yankihi. Ya, adapun ditetapkannya hak ayah dalam masalah pengasuhan, walaupun tidak ada dalil secara khusus, tapi itu bisa dipahami dari ucapan Nabi tadi, semacam ucapan Nabi tadi kepada si ibu, kamu lebih berhak mengasuh anak ini selama kamu belum nikah. Artinya kalau kamu sudah nikah, kamu nggak berhak pindah ke yang lainnya. Ya, yang lainnya siapa? Yaitu ayah. Setelah siapa? Bibi. Jelas apa ya? Fa inna hadza yadullu ala thubuti asl haq lil ab ba'dal Hadis ini menunjukkan tetapnya hak asal mengasuh bagi seorang ayah setelah ibu dan juga setelah orang yang setara dengan ibu, yaitu siapa?
bibi. Ya. Ini menunjukkan sekali lagi urutannya gitu Bapak ya. Pertama ibu yang berhak ngasuh anak selama belum nikah, setelah itu bibi, setelah bibi baru ayahnya. Nah sekali lagi Bapak, urutan ini tidak mutlak, artinya sesuai dengan kondisi si ayah, ibu, dan bibi ini. Ibu, bibi, dan ayah ini. Artinya kasusnya gini, kalau si ibu misalkan nggak ada, kan yang berhak ngasuh siapa? Bibinya. Namun bibinya fasik, umbar aurat, jarang ibadah, malas-malasan ngaji, sedangkan ayahnya soleh, maka siapa yang berhak ngasuh? Ayahnya. Ya. Ini maksudnya Nabi menyebutkan demikian dalam kondisi normal. Kondisi normal artinya semuanya dalam keadaan baik. Tapi kalau salah satunya tidak baik, ya kembali kepada yang baik. Ya. Jelas Bapak ya? Kasus anaknya Hamzah tadi itu, apa itu setelah istrinya menikah? Jadi ributkan itu anak Hamzah. Kan di sini masih ada. Apa setelah dia menikah kejadian itu? Allahu a'lam, saya nggak tahu juga. Dia Saya kan- belum melihat ininya. Dia kan sesudah umroh qada itu Ustaz. Mungkin masih di sana tempatnya kan, di Mekah kan, belum melakukan kota Mekah. Iya itu di Makkah memang kejadian. Cuma saya nggak tahu ketika itu udah meninggal atau nggak. Udah meninggal waktu itu. Apa? Istrinya. Nggak tahu. Allahu a'lam, saya nggak tahu. Yang jelas tuh tempat Mekah itu kan masih musyrik, orang musyrik kan. Iya, Jadi iya jelas. dibawanya Jelas. ke Makanya saya nggak tahu apakah ketika itu dia dalam kondisi udah menikah atau belum. Tapi yang jelas berdasarkan hadis itu pertama ibu, kalau bukan ibu apa bibi ya, baru setelah itu ayah. Allahu a'lam. Jelas Bapak ya, itu urutannya ya. Jadi ibu dulu selama belum nikah, lalu bibi, bibi dari ibu, lalu ayah. Nah, kalau misalkan ketiga-tiganya tidak ada, si anak ini misalkan ibunya meninggal, bibinya meninggal, ayahnya meninggal, maka kalau dalam kondisi demikian, kata Imam Syukani, yu'ayyinul hakimu minal qarabati man ra'a fihim salahan. Hakim menunjuk di antara kerabatnya orang yang dia pandang memiliki kebaikan, memiliki kesolehan. Misalkan kasusnya gini, ibunya kan udah meninggal, bapaknya meninggal, bibinya meninggal, yang ada pamannya, dan pamannya dilihat soleh nih, maka pamannya lah yang asuh. Atau bukan paman, jauh, misalkan apa istilahnya, paman dari pihak kakek, misalnya gini, saya punya kakek saya punya adik saya adiknya kakek ini punya anak, berarti paman jauh kan. Nah maka kalau paman yang jauh ini soleh, dialah yang ngasuh ini. Jelas Bapak ya? Patokannya kalau memang kerabat, di antara kerabat ini ada yang soleh, yang satu fasik yang soleh lah yang ngasuh anak tersebut ya. Kenapa demikian? Karena apa? Kata Imam Asy-Syaukani, wa adapun hakim menunjuk di antara kerabatnya orang yang dia pandang ada kesolehan, fali annahu idza adimatil wal khalatu wal ab fasabiyyu muhtajun ila man yahdunuhu bil darurah wal qarabat ashfaqu bihi fayu'ayyinul hakim man yakumu bi amri minhum man yara fihi salahan lis-sabi. Karena kalau ibunya tidak ada, bibinya tidak ada, ayahnya tidak ada, si bayi kan butuh orang yang mengasuhnya, mendesak kan? Dan yang namanya kerabat itu lebih sayang daripada bukan kerabat, ya tidak? Betul kan? Makanya karena itulah hakim menunjuk orang yang bisa ngurusi anak ini di antara kerabatnya, yang dia pandang punya kesolehan. Nah itu Bapak ya. Kenapa disebutkan kerabat? Karena kerabat itu saja lebih sayang daripada orang yang nggak punya hubungan kerabat, ya tidak? Nah itu Bapak. Apa supaya lebih jelas kenapa kok kerabat di sini? Imam Asy-Syaukani menyebutkan bahwa akhraja Abdul Razzaq an Ikrimah qala Abdul Razzaq telah mengeluarkan riwayat atau menyebutkan riwayat dari Ikrimah bin Abi Jahal ya. Qal Ikrimah berkata, anna mar'ata Umar bin Khattab khasamathu ila Abi Bakar fi waladin 'alaiha. Istri Umar bin Khattab berseteru dengan Umar bin Khattab atau mengadukan kepada Abu Bakar tentang Umar bin Khattab. Artinya mereka berseteru tentang anaknya. Anak dia dengan Umar. Istri Umar dengan Umar. Dengan apa? Ini kasus kayak gini ada di zaman sahabat, maka nggak usah kita membesar-besarkan ini suami istri kok ribut, orang ustadz kok malah ribut di pengadilan. Ini bukan aib Bapak. Masalah rumah tangga itu jangan kita bayangkan begini terus. Ada kalanya begini.
ada kalanya terjadi gugatan cerai, ada kalanya ada khulu. Maka jangan mandang itu aib. Siapa orang yang saya mau nanya, ada tidak orang zaman sekarang yang lebih soleh daripada Umar? Tidak ada. Ada. Kenyataannya, walaupun itu Umar sendiri sempat ada perseteruan dengan istrinya, memperebutkan tentang anaknya, ya. Maka di sini, Abu Bakar ini diadukan oleh istrinya Umar bin Khattab, mengadukan tentang anaknya Umar dan istrinya. Abu Bakar pun berkata, hiya a'tafu wa altafu wa arhamu wa ahna wa hiya haqqu bi waladiha ma lam tatazawwaj. Si istri ini, si ibu anak ini, dia lebih sayang, lebih lembut, lebih mengasihi. Karena itu dia lebih berhak mengasuh anaknya selama dia belum nikah. Nah, di sini Bapak, fahadil awsaf kata Masyukani, tufidu anna Abu Bakar ja'al al-illata al-'atf wal-lutf wal-rahmah wal-hulu. Di sini sifat-sifat tadi, lebih sayang, lebih kasih, lebih lembut. Sifat-sifat ini menunjukkan Abu Bakar menjadikan sifat tersebut sebagai alasan diasuhnya anak. Kenapa dia si ibu ini dijadikan berhak untuk masuk? Karena dia punya sifat yang lebih halus, lebih lembut, lebih sayang. Ini menunjukkan Bapak, dalil tadi kenapa nunjuk para kerabat ketika nggak ada ibu, nggak ada bibi, nggak ada ayah, lalu kerabatnya yang punya kesolehan. Karena apa? Kerabat itu punya rasa sayang kepada anak ini, makanya lebih didahulukan dibandingkan orang lain. Jelas Bapak ya? Nah itu, saya ada waktu. Dikit lagi. Ya kita lanjut. Lalu berikutnya, itu kalau misalkan anak itu punya kalau misalkan dia tidak ada ibu, bibi dan ayah, maka kerabatnya yang punya kesolehan. Lalu berikutnya kata Imam Asy-Syafi'i, wa ba'da bulughi sinnil istiqlal yukhayyaru sabiyyu baina abihi wa ummihi. Dan setelah anak ini mencapai usia istiqlal, usia merdeka, maksudnya usia tamyiz, bisa membedakan baik dan buruk, maka si anak diberi pilihan antara ayahnya dan ibunya. Artinya hadis tadi Bapak, si ayah lebih berhak, si ibu, baru bibi, baru ayah. Ini maksudnya kalau anak belum memasuki usia umayyiz. Umayyiz itu artinya sekitar 7 tahun. Tergantung, kadang ada anak umur 7 tahun udah bisa membedakan baik buruk. Tapi ada yang umur 9 tahun masih. Nah, jadi ini relatif ya. Tapi keumumannya anak itu dianggap mumayyiz usianya berapa? 7 tahun. Nah, kalau anak sudah usia mumayyiz 7 tahun, dia diberikan pilihan. Jadi bukan urutannya ibu dulu, bibi dulu, lalu bapak, tapi diberikan pilihan. Kau pilih mana? Bapakmu atau ibumu? Jelas Bapak ya? Ya, apa dalilnya? Imam Asy-Syafi'i menyebutkan dalilnya. Kata beliau, "Fali hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'inda Ahmad wa ahli sunan." Itu berdasarkan hadits Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan ahli sunan, itu Sunan Tirmidzi dan lainnya. Bahwa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam khayyara ghulaman baina abihi wa ummihi. Nabi SAW pernah memberikan pilihan kepada seorang anak kecil, pilihan untuk memilih antara ayahnya dan ibunya. Dalam suatu riwayat, anna mar'atan ja'at faqalat, seorang wanita datang kepada Nabi lalu berkata, "Ya Rasulullah, inna zawji yuridu an yadhhaba bibni wa qad saqani min bi'ri abi Athabah wa qad nafa'ani." Wahai Rasulullah, sesungguhnya suamiku ingin mengambil putraku, dan suamiku ini telah memberiku minuman dari sumur Abi Athabah. Waqad nafa'ani, dan dia sudah memberikan manfaat kepadaku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Istahima alaihi." Undi antara kalian berdua. Jadi siapa yang kira-kira berhak, kamu, si istri atau si ibu? Nah, maka faqala zaujuha, maka ketika itu berkatalah si suami, "Man yuhaqqini fi waladi?" Siapa yang mau berdebat denganku dalam masalah anakku ini? Siapa yang mau merebut anakku ini? Yang berdebat istilahnya mau merebut tentang kepengasuhanku terhadap anakku ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun bersabda, karena si suami nggak rela diundi. Jadi siapa yang mau merebut anakku dari diriku? Pokoknya nggak ingin. Maka Nabi pun bersabda,
berkata kepada si anak, hada abuk wa hadhi ummuk fakhudh bi ayyihi masyit. Ini adalah ayahmu nak, dan ini adalah ibumu. Silahkan kamu ambil tangan salah satu dari keduanya, siapa yang kau sukai. Silahkan pilih bapakmu atau ibumu. Ternyata apa? Fa'akhadha biyadi ummi fantalaqat bihi. Ternyata si anak mengambil tangan ibunya, lalu si ibu pun membawa si anaknya. Jelas apa ya? Ini menunjukkan setelah anak memasuki usia mayis, dia diberikan pilihan mau pilih bapak atau ibu. Jelas apa ya? Mungkin cukup. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Kalau kebanyakan kan orang cerai sama suaminya, kebanyakan anak tuh yang